Halo teman-teman, nama saya Supriyadi. Saya lahir pada 13 April 1923 di Trenggalek, Jawa Timur. Saya pernah bersekolah di LLS setingkat SD, lalu saya melanjutkan ke Mulo setingkat SMP. Setelah itu, saya melanjutkan ke sekolah Pamong Praja di Magelang. Namun, sayang, saya tak sempat lulus karena Jepang mulai menyerang negeri. Akhirnya, saya dipaksa Jepang untuk mengikuti pelatihan Seimendoyo di Tangerang, Jawa Barat. Saya akhirnya bergabung dengan organisasi PETA dan diberi jabatan Sondanko. Saya bertugas menjadi pemimpin gerakan ini di Blitar. Gelar Sondanko atau pimpinan peleton diberikan Jepang kepada saya. Saya diembani tugas untuk memimpin sebuah gerakan milisi bernama PETA atau Pasukan Pembela Tanah Air. Selain itu, saya juga bertugas menjadi pengawas Romusa atau pekerja yang dipaksa membangun jalan dan benteng di Blitar. Melihat saudara sendiri, saya jadi kasihan sehingga saya menjadi geram. Akhirnya, saya memutuskan untuk merencanakan sebuah gerakan pemberontakan. PETA atau Pasukan Pembela Tanah Air dibentuk Jepang untuk mempersiapkan perlawanan terhadap sekutu. Mereka semua dilatih untuk berperang di kamp militer hingga dinyatakan siap bertarung untuk membela Jepang yang kala itu sudah menyingkirkan kekuasaan Belanda. PETA dibentuk pada bulan Oktober 1943 karena Jepang yang kala itu menggebrak Belanda mulai mengatur strategi perang. Saat Bung Karno datang ke Blitar, Supriyadi dan pasukannya langsung menghadap. Mereka menceritakan semua rencana yang telah disusun dengan matang. Saat itu, Bung Karno memperingatkan Supriyadi tentang dampaknya pemberontakan. Namun, ia tetap bersikeras jika pemberontakan ini akan berhasil. Tepatnya pada 14 Februari 1945, tentara PETA di Blitar memberontak. Namun sayang, Jepang terlalu hebat dan pandai untuk dikelabuhi. Akhirnya, banyak dari mereka yang ditangkap dan diadili. Beberapa dihukum mati dan yang lain dipenjara. Saat persidangan berlangsung, Supriyadi tidak nampak. Ia hilang dan tidak ditemukan hingga sekarang. Sebenarnya, pada tanggal 6 Oktober 1945, saat pemerintahan Indonesia didirikan, Supriyadi mendapatkan satu tempat sebagai menteri. Bung Karno memberinya sebuah jabatan berupa Menteri Keamanan Rakyat. Namun beberapa hari berselang, Supriyadi tak jua muncul. Hingga akhirnya jabatan ini diberikan kepada Imam Muhammad Sulio Daikusumo. Banyak hal aneh dan misterius terkait hilangnya Supriyadi hingga sekarang. Beberapa orang lokal Blitar mengatakan jika ia hilang di Gunung Kelut dan tak pernah kembali. Ia menyatu dengan alam hingga tentara Jepang tak dapat menangkapnya kembali. Orang-orang di Blitar masih percaya jika Supriyadi saat ini mungkin masih hidup dan berbaur dengan masyarakat di lereng Gunung Kelut. Wacana hidup dan matinya Supriyadi memang tak ada habisnya. Meski demikian, ia telah dianugerahi sebagai pahlawan nasional pada tahun 1975. Jasadnya yang besar hingga membuat banyak pasukan PETA memberontak membuat ia patut dihargai. Meski hilangnya Supriyadi masih jadi misteri, ia tetaplah pahlawan Indonesia. Ia nyata dan berjuang mati-matian untuk memerdekakan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hidup atau sudah tiada, semoga Tuhan selalu memberkati Supriyadi dengan berkahannya yang tiada tara. Hilang atau tidaknya saya, semoga Indonesia tetap menjadi negara persatuan selamanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.